nggak terlalu penting banget sekolah ya, karena nanti pas gue di kuburan yang ditanyain bukan materi bahasa Inggris, amal ibadah. Ya nggak apa-apa, gue juga sekolah cuma sampai SMA kelas 2. Yeah. Cuman ya gue pribadi belajar ngaji ya kan, belajar hadis-hadis ya kan. Itu tadinya yang gue salah nih ya, itu buat diri gue pribadi tadinya tuh. Nah setelah gue pikir-pikir, ngapain gue nih belajar tapi nggak manfaat nih ilmu gue nih. Mulai tuh gue namanya belajar sambil mengajar dulu tuh. Aku ngajarin ilmu Islam juga. Dikit-dikit lah. Nggak terlalu ilmu Islam juga sih, ngaji paling sama. Ngajarin ngaji. Iya, ngajarin ngaji. Gue kira lu nggak ngaji, tengil soalnya. Berarti masih ngaji juga. Jadi kita kalau ngelihat orang tuh ya jangan dari luarnya aja. Iya benar, itu gue setuju. Jangan dari luarnya aja kita lihat orang. Kita lihat orang tuh dari dalamnya. Belum tentu luarnya cakep orangnya, dalamnya mah jelek, ya kan? Mending orang yang jelek tapi dalamnya hati bidadari. Benar. Gitu. Kayak kalau gue muka bidadari, hati bidadari. Salah. Nah terus gitu setelah itu kan banyak yang nanya nih, Habib itu lu tuh dari mana sebenarnya? Gua tadi gue bilang gue lahir di Palembang. Kampung gue itu Tarim Indonesia. Yeah. Kan Tarim banyak habaib ya kan. Jadi kota gue itu di mana yang disebut kampung-kampung Arab. Nah itulah kampung Arab tuh ya, kampung para habaib. Gue di Palembang, gue tinggal di sana, gue asli sana. Asli sana dari Palembang. Asli sana. Oke. Terus kamu umur berapa sih? Saya sih sekarang mau KTP yang berapa? KTP yang berapa? Asli, mau yang berapa KTP? Iya namanya. KTP berapa? Udah dah, yang umur 22 tahun aja ya. Umur 22 tahun gua. 22 tahun. Iya. Berapa saudara? 6. 6. Banyak ya? Ya banyak. Semuanya 6. Alhamdulillah semuanya itu 6. Ya alhamdulillah sih sehat-sehat. Sehat ya, iyalah sehat lah, masa sakit. Diketawa. Nah terus gitu gue dengar juga kemarin cerita-cerita katanya kalau misalkan si Jindan ini ternyata tulang punggung keluarga. Benar nggak? Iya benar. Gua karena nyeritain itu sedih gua. 2018 abah gua meninggal ya. 2018 abah gua meninggal. Nah dari mulai abah gue meninggal itu nyisa mama nih. Dulu gue di Tasik nih ya, abah gue dimakamin di Tasik. Dulu pas abah gue meninggal itu lagi puncak kejayaan. Almarhum bokapnya. Saya kayaknya. Ya lagi puncak kejayaan lah intinya itu. Gue dari kecil hidup enak ya dari kecil ya. Karena bokap gue dulu terkenal dulu juragan sapi. Dulu tempat pemotongan sapi. Jadi sekota Palembang itu namanya itu rumah makan pagi sore itu bokap yang ngisiin daging sapi. Nah, gue emang dari kecil hidup enak. Cuman ketika gue jatuh itu ketika gue umur berapa tahun ya? 10 kalau nggak 9. Ketika gue jatuh, mulai tuh bokap merintis, sampailah beliau ketemu di perusahaan anak burung aja ya. Mulai tuh beliau merintis, beliau kan sampai beliau pindah ke Tasik gitu kan. Alhamdulillah beliau naik karirnya. Nah ketika 2018 beliau lagi mulai mau jaya-jayanya nih, wafat beliau. Aku udah duka cita ya. Ya makasih. 2018 tuh sakit. Ya sakit. Jadi bokap punya penyakit jantung. Oh, sama kayak papaku. Iya, penyakit jantung, cuman bokap gue koboi orangnya. Koboi. Sama anak tuh sayang banget, perhatian banget, cuman galak. Galaknya itu contoh nih, gue Badung, demi Allah gue Badung. Badung kelihatan. Badung banget dulu, bener. Kelihatan, bangor. Yang penting gue satu bangor gue ya, satu nggak narkoba, nggak maling. Benar. Gitu doang. Bangor gue nggak narkoba, nggak maling. Cuman bangor gue ini paling ribut aja gue. Nah, gue kalau masalah ribut gue didukung. Yang bokap? Iya. Kalau gue kalah balik diomelin gue. Serius? Ya. Balik gue diomelin gue. Kata bokap gue misalnya gue balik nih nangis nih dulu masih gue kecil ya. Balik lu, nambah lagi gue diomelin.
diomelin, balik lawan nih, ini pisau nih katanya. Lawan balik katanya, ntar bapaknya kalau turun gue yang ngadepin katanya. Serius? Bilang gitu. Iya, asli. Kalau masalah berantem bokap gue top deh. Ngebela bener sama gue. Bela bener. Cuman kalau ributnya masalah cewek ditabok-tabokin ntar. Ribut nih masalah cewek, wah ditabok-tabokin ntar nih. Kenapa? Kayak nggak ada cewek yang lain apa lu? Oh gitu? Iya. Kayak ada cewek yang lain apa lu? Gitu. Oh. Jadi tuh pas bokap gue wafat, gue sama mama, sama adik-adik gue ya kan semuanya kan, kami mulai tuh merintis dari nol. Kami mulai berdagang ya kan. Dagang apa? Kayak makan begitulah di depan rumah ya. Gue mulai berdagang ya kan, berdagang, terus sampai waktu itu mama gue ada panggilan kerja di Jakarta ya kan. Mama gue pinter bahasa Inggris, Nah, mama mulai tuh dapat kerjaan dari keluarga sendiri sih kerjaan, mulai mama merantau ke sini 2 tahun ya. Kalau gue hitung pas ketika ini ya, lagi mulai beliau mau naik juga nih, 2 tahun. 2 tahun itu gue lagi kelas 3 SMA mau lulus-lulusnya tuh. Kelas 3 SMA gue pengen lulus-lulusnya, gue bentrok masuk sel. Kenapa? Bentrok masuk sel. Gue dulu ikut anggota geng motor. Gue pendiri juga. Gue pendiri geng motor yang lagi mungkin di Indonesia ini tahu mungkin ya. Gue ngedirin kekecilan gue dulu. Kalau sebut komunitasnya itu XTC. Geng motor dulunya kan. XTC. Gue dulu ikutan geng motor sampai gue terjadi bentrok. Bentrok dengan musuh. Terus? Nah, ketangkep lah gue sama polisi. Gue ketangkep lagi sama polisi lagi tidur. Lagi tidur, lagi nyenyaknya mesti pakai tongkat disikat. Bener. Sekali tongkat. Masuk gue sel. Gue masuk sel itu gue berpikir. Gue total udah. Ketika gue masuk sel itu gue berpikir, kok Tuhan ini Allah ini nggak adil sama aku. Begitu. Tuh gue menyalahkan Allah tuh. Nah, setelah mama tahu, gue kalau berantem atau ada masalah gue nggak pernah bilang. Selalu gue mikir sendiri karena itu perbuatan gue. Takut mama kepikiran? Iya, gue nggak mau kehilangan orang yang gue sayang ya. Gue nggak mau kehilangan yang orang gue sayang gitu kan. Jadi gue kalau ada masalah gue pendam pribadi gitu. Nah ketika gue masuk itu gue berpikir, gue berdoa, ya Allah ya Rob, kataku, cobaan apa lagi yang hamba beri, cobaan apa lagi yang kau berikan pada hamba ya Allah. Udah tuh doa, gue cuma bisa di sel tuh doa, nangis, gitu kan. Udah tuh, tapi alhamdulillah gue setiap masuk gue belum pernah namanya dipukul sama napi atau belum pernah sama sekali. Ya jangan sampai dong. Iya belum pernah. Jangan sampai. Karena napi-napi yang di dalam itu temen gue semua. Temen gue semua sebelum gue masuk pasti gue callingin dulu. Saya gue malam nih ribut gini nih. Mulai dan jadi TO polisi nih kan. Gue kontak lu kalau gue bisa masuk di ini tolong sambut gitu. Pasti gue gitu. Udah tuh mulai gue sadar gue. Nah ketika gue melihat orang tua gue nangis ya, orang tua gue nangis sampai susu itu gue, ya gue jadi gimana, hati ini rasanya sakit banget, rasanya pengen gigit daging gue sendiri, bener. Gue sayang banget sama mama gue ya? Iya, gue sayang banget sama gue, walaupun gue nakal, gue tetap sabar. Walaupun gue segimanapun, gue pasti gimana ya, gue punya masalah pasti beliau yang maju, karena beliau nggak mau ngelihat anak kita sakit atau gimana. Begitupun dengan bokap gue sayang banget sama dua-duanya. Pas waktu kehilangan papa lu gimana tuh rasanya? Waktu kehilangan papa? Wah, gue ngejerit, benar gue ngejerit banget itu. Karena apa? Ya lagi, ini kan bapak nih, abah gue nih wafat ya. Wafat nih hari Jumat. Malam Jumat masih pada ngobrol santai. Ngobrol santai. Ya cuman ya Allah berkehendak ya nggak bisa apa-apa lagi. Ini kita ikhlaskan saja biar beliau tenang ya gitu. Jadi singkat kehidupan gue ini, ketika gue udah nggak ada abah ya, gue susah benar gitu kan sama almarhum mama gitu kan, berjuang
Gue dulu pas bokap meninggal ya jatuh semuanya kan, jatuh. Gue mulai jualan apa aja, jualan baju, kolor, terus diposting-posting di Facebook kan. Terus itu semua kan, itu kan musiman ya, musiman laku-laku enggak. Iya, benar. Mana mungkin Namanya orang juga tiap hari beli baju ya kan. Iya. Nah tuh gue Tapi usaha. Iya, gue jualan kresek di pasar, nawar-nawarin lah. Oh, Cuman jualan kresek. tapi sekarang gue matching CS, nggak pakai kolor gue. Sekarang gue matching ya kan, biar orang pun ngeliat, wah ini anak bersih gitu kan. Gue jualan kresek, gue tawar-tawarin. Tapi hebat, nggak malu kayak gitu, mau berjuang. Gue sih demi apapun ya, asalkan keluarga gue seneng gitu, nggak perlu tahu gue kerja apa gue nggak perlu tahu. Mending gue balik ngasih uang, walaupun mama suka nanya dapat uang dari mana, udah terima be kan. Nyokap nggak tahu tuh? Nggak tahu. Gue belum pernah namanya ketika almarhum abah meninggal tuh gue udah mulai ngurangin minta uang kan. Dulu selalu begini kalau habis duit tinggal taruh doang dompet di atas meja, taruh di isinya gitu. Gue mulai tuh belajar dagang kresek, naik gue jual beli motor dulu, naik lagi, jatuh lagi. Nah, tamat SMA, gue cuma bermodal uang 50.000 ke Jakarta ini. Uang 50.000 bisa ucap garpu 1 ini di pinggang. Pertama kali gue merantau itu di Jakarta ini di Gajah Mada. Pertama kali gue ngerantau pribadi ya, gue di Gajah Mada. Gue prinsip gue merantau, lu usik, gue masih bergerak, gitu ya. Jangan sampai lu ngusik badan gue, pasti bolong perut. Tuh prinsip gue dulu. Masih emosi kali dulu. Masih muda, wajar emosi. Dimana dulu gue di Jakarta itu di Gajah Mada dulu ya, di Gajah Mada. Bayangin aja, kontrakan 1.200.000. Kontrakan 1.200.000 nih. Nah kan cuma bawa 50. Ntar dulu, ada cerita nih. Kontrakan 1.200.000, ya kan? Gue mikir tuh, ada di Gajah Mada masjid tua di situ. Itu banyak jamaah gitu kan. Ada halte, gue tidur situ. Tidur gue sampai ngeliat bintang. Gue ngedoa, ya Allah, hamba sekarang punya uang 50.000. Tadi naik bus, cerita-cerita tuh sama orang tuh, dikasih uang kan. Kasih uang buat ongkos bus, ya kan. Ini hamba cuma ada uang 50.000 di kantong. Semoga ya Allah dikasihkanlah keindahan di besok hari. Gue bangun tidur, diusir tuh sialan tuh sama apa namanya tuh? Sama siapa namanya tuh? Pemulung. Diusir sama pemulung lah. Diusir bener. Woi, tempat gue tidur ini, minggir lu katanya. Galak ya pemulung ya? Iya. Ngalah dulu, perantau. Ngalah dulu. Mulai itu gue di halte ada halte busway, terus naik ke tangga itu gue mikir lagi nih gue, aduh kerja haram halal, kerja haram halal, kerja haram halal. Gue sampai gini, haram halal, sampai mikir gitu deh gue. Kalau yang halal lama, yang haram udah. Benar itu prinsip gue ya. Ini gue apanya? Ini kalau misalnya makan nih sekarang, taruh Padang waktu itu 12.000 harganya. Makan sekarang nih masih berkurang nih. Gimana buat esoknya gimana? Dan gua nggak mau tidur pinggir jalan. Tuh, gua dulu HP BlackBerry ya dulu ya. Oh iya, BlackBerry udah cakep dulu. Gua dulu pakai Gemini 2 kalau nggak salah. Gemini 2 udah cakep dulu tuh. Kataku HP, cuman pengen jual HP tuh mikir lagi. Takut orang tua nyariin. Sedangkan gue pribadi, gue ngomong ketika gue keluar SMA tuh, gue dapet kerjaan yang bagus. Karena apa? Gue nggak mau melihat orang tua gue sedih ya. Nggak mau nyokap tahu. Iya. Udah nggak tuh. mau mama kepikiran. Iya. Udah tuh. Gue ngeliat prinsip siapa coba? Salah satu artisnya. Gue liat prinsip Olga Saputra. Bener. Gue ngeliat ada film cerita pendeknya tuh yang dia lagi susah gimana kan. Gue liat cerita beliau. Gue liat. Mulai gue bidik-bidik ceritanya ini. Nah itu dari situ lah yang nguatin gue merantau dari situ. Nah, udah tuh gue merantau, gue jual HP kan yang Gemini tadi gue jual. Setelah gue jual itu HP laku berapa ya? Juta kalau nggak salah. Karena nggak bawa kardusnya, gue cuman HP cas doang. Baju cuma selembar gue bawa. Oh, nggak bawa baju gue. Baju cuma selembar gue bawa.
Udah tuh, alhamdulillah HP itu laku. Gua jual rokok yang taruh di sini. Oh itu sempet kayak gitu? Iya, gua jual rokok ya kan. Gua jual rokok, minuman, segala rupa tuh. Udah gua jualan, hasilnya kecil tapi alhamdulillah gitu kan. Gua mikir lagi. Puji Tuhan. Gua gimana caranya gue bisa dapat hasil gede, gue bisa ngirimin ke kampung gitu. Gimana caranya tuh? Ketemulah temen lama, bestie. Apa bestie cewek ya? Apa dah bestie aja dah. Ayang. Ayang. Gue ketemu temen lama nih. Gue ketemu temen lama. Woi lu di Jakarta sekarang? Iya. Nggak sengaja? Nggak sengaja itu. Nggak sengajanya pas lagi amplop begini. Lagi amplop begini, dia langsung nyolot. Wih anjing lu katanya. Pas anjing begini. Ih Jindan katanya lu ngapain sini? Nih gue lagi jualan tuh gue. Sini duduk gue samping dia. Duduk samping dia. Lu sekarang begini dan usaha. Iya tuh Bang. Doain aja ya tuh Bang. Iya dan turut berduka cita ya, gue nggak bisa datang pas abah lu meninggal katanya. Iya nggak apa tuh. Gue ngomong ada loker nggak lu? Gue sih kerjaan berat dan ngapain lah. Berat nih pokoknya deh. Ya ngapain? Lu ada nomor HP nggak? Ada HP gue mau dijual. Yaudah yuk ke kontrakan gue ya teman kan. Dah hari Selasa atau Sabtu tuh gue ya. Pokoknya gue kesono dah. Gue samperin ke sono. Setelah gue samperin, kerjanya itu nggak jaga-jaga tempat dugem. Dia nyerita langsung. Dan mohon maaf kan sebelum lu jangan masuk, jangan sampai lu kecewa. Kenapa ya tuh? Gue ngejaga-jagain tempat dugem. Gue ngediriin di sini adalah komunitas rantau intinya tuh. Lu mau nggak dan katanya? Kalau misalnya kerja dulu cepet dan. Apalagi kalau misalnya lu bisa ngomongnya katanya. Mikir lagi tuh. Mau kerja haram juga mikir lagi. Nah, cuman gue punya adik satu suka sakit-sakit. Gue mikirin itu. Suka kejang-kejang nih gue mikirin itu. Nah setelah gue ini yaudah dah nggak apa-apa dah. Penting gue bisa hidupin keluarga. Keluarga juga tenang, nyokap. Udah tuh sana malam ya, ini malam gue kerja malam gue. Pertama kayak orang pengap-pengok demi Allah. Cuman gue punya prinsip lagi, kalau gue kayak orang pelengap-pelengon ntar gue diinjek orang ya kan. Mulai itu yang namanya pisau pasti main. Pisau cap garap pun pasti main. Itu bagi gue pisau itu tulang rusuk gue. Gue lebih baik. Jaga-jaga. Iya. Udah tuh mulai. Gue dikasih julukan dulu si iblis. Soalnya gue kalau udah hilap gue kurang tahu dah. Gue udah hilap nanti orang lain nilai ya. Gue mulai tuh jaga gue mulai. Ada yang rese-rese sikat. Ada yang rese sikat. Nah mulai itu nama gue dikenal banget tuh. Mulai dikenal sama gue. Bos sayang sama gue kan. Dinaikin lah gue jabatan. Jadi stafnya bos. Stafnya bos kemana-mana gue ikutin. Tasnya gue pegangin, tuh? Ajudan. Gue pegangin. Nah, cuman kalau ikut bos gaji cuman 3,5 juta. Tapi kalau gue jadi bodyguard di sini, di tempatnya dia punya bar tuh, gaji gue bisa 4 juta sehari loh, 4 juta itu. Dapat tips ya? Pasti. Apalagi kalau ada bos-bos dari mana kayak itu, pasti gue dapet tip. Pasti. Cuman ya tadi, nama duit haram cepet habis. Nggak tahu kemana ya jadi? Nggak tahu makan jin, nggak tahu makan siapa. Cepet habis. Nah, cuman gue dari situ ya, alhamdulillah gue udah naikin jabatan nih. Gue nggak kenal lagi dunia begitu kan. Nah, mulai gue punya bos, gue nyupirin mobilnya gitu kan. Cuma gue berpikir lagi, gue kalau kerja sama orang, gue diinjak-injak sama orang, dianjing-anjingin tuh udah pasti. Pasti dulu gue juga kerja sama orang di setan nih, di binatang-binatang udah pasti itu. Cuman gue pribadi, gue bilang nih, bos, mohon maaf nih bos, kayaknya kalau misalnya saya di sini saya kurang cocok nih bos. Emang kenapa lu katanya kurang cocok? Ya kurang cocok aja bos. Saya nggak ada apa-apanya katanya. Nggak mungkin katanya. Nggak mungkin. Udah tuh ketika bos lagi main ke daerah Bandung, sempet tuh dia konflik, dia punya istri muda. Istri muda ini punya lagi ajudan, namanya istri itu orang besar lah ini kan, punya lagi ajudan.
bentrok sama gue, udah gue pura-pura kalah, digebugin, dipindahin lagi gue ke kafe, ke tempat bar itu, pindahin lagi gue. Sengaja tuh? Sengaja, karena gue udah nggak kuat gue. Setiap ini, maki-maki. Wow, kata binatang gak rupa sedikit ya salah. Kata binatang semuanya keluar. Ditambah dengan sifat tuh kan orang keras, kalau gue lihat, keras. Udah tuh. Balik. Kuat berapa lama lu dimaki? Ya elah cuma seminggu. Gak kuat gue. Dibalik lagi gue. Iya, dibalik lagi gue ke bar. Pas balik lagi gue ke bar, anak-anak pada seneng tuh. Soalnya gue kalau anak-anak ya daripada bete mending gue ngelucu ya kan? Iya, lucu ya kan? Udah tuh, bang. Ini bang target. Target dari mana ini? Ini bos datang katanya. Siap nih. Ada nomor WA nggak? Nomor WA bang. Nomor WA bang. Emang lu punya HP? Bisa digituin gue. Emang lu punya HP? Ya bang kali aja ada WA bang. Ya kan? Doain gue dah, semoga gue dapet duit. Tuh ucapan gue ya, sama dia tuh. Doain gue bang, semoga gue dapet duit bang, gitu kan. Datang tuh, langsung manggil. Sini, kaget cek, wah manggilnya ke saya. Tolong cariin, itulah pokoknya dah. Cariin bidadari ini ya. Cari bidadari yang ajib katanya, yang cakep. Oh iya siap, perintah. Udah tuh, gue cariin. Dapet tips gue, alhamdulillah. Gue bilang sama mereka, nih gue bisa beli handphone nih, kata gue nih. Nih fulus nih, kata nih. Maafi fulus, mampus. Berarti dari dulu emang lucu ya? Iya, nih maafi fulus nih. Ente, maafi fulus. Maafi fulus, mampus. Udah tuh, mulai gue beli HP. Nah dari gue beli HP tuh, wah, gue dapet tawaran dari ini gue tuh. Bidadari dah, bang kalau ada ini tolong kasihin bang ini nih. Udah tuh, ketika gue di situ, gue berpikir lagi. Ini lama-lama duitnya mah enak, tapi cepat habis. Panas. Iya. Ini kataku, orang-orang ini kalau gue ini, gue dosa nggak ya? Gue mikir sendiri ke diri gue dosa nggak ya? Gue butuh, dia butuh, ya kan? Bingung gue kan? Gue pikir, gue dosa. Gue ngakuin, gue dosa. Gue berhenti dari bar itu. Tapi gue udah ada pegangan. Gue berhenti dari situ. Gue cari kerjaan lainnya itu di OLX. Gue udah punya HP nih, HP baru nih, udah punya HP nih. Gue cari kerjaan di OLX dulu. Ada kali kerjaan 120 biji mah. Asli udah gue samperin. Kerjaan, gue samperin. Ya demi keluarga ya gue ya, demi keluarga ya. Tapi sorry gue potong, tapi ternyata Jindan nih hatinya baik loh. Kalau orang normal pikir dapat duit kerja malam kan ya enak dong. Duitnya lebih cepet dong dibanding kerja. Ini capek kan kerja kantor kan, jujur aja. Iya, tapi dia lebih memilih, dia masih merasa, dosa nggak ya gua? Dosa nggak ya? Nggak semua orang gitu. Nggak semua orang gitu, itu hebat. Nah terus segitu lanjut. Udah tuh, gue nyari tuh di OLX kerjaan, buset. Ngeliat gaji kan udah ada gaji tuh 2 juta atau 500 gue liat. Aduh, gaji kecil banget dibandingin yang dulu. Udah tuh bingung gue situ. Balik lagi sono balik lagi gue. Balik lagi, cuman yang orang yang begitu gue suruh usir. Gue gak mau liat mukanya lagi, ntar gue dikatain. Lu ngejilat udah sendiri ya kan. Iya, baru gue puji tadi. Balik lagi gue. Balik lagi, ya demi keluarga semua itu. Iya benar. Gue balik lagi bagi sono. Cuman gue nggak mau bagian begituan lagi. Gue cukup menjaga yang dari orang rese. Orang suka pada minuman, wah. Kluntung ya kan. Maboknya sedikit, gilanya banyak ya kan. Udah tuh. Gue cuma cukup jaga itu doang, walaupun gajinya kecil ya. Ya cuma ada tip gitu ya. Tapi gue bersyukur. Yang penting gue bisa makan ya kan. Gue demi keluarga itu ya, gue merantau ya, bayangin ya. Dulu Indomie goreng ya, gue campur tuh sama Indomie rebus tuh 90.000 kalau nggak salah satu dus. Cuman dicampur mie kuah sama mie goreng. Gue sebulan tuh gue makan mie goreng. Gue makan mie goreng, tiap hari? Mie kuah, iya. Demi buat kasih ke keluarga lu duitnya? Iya. Gue tuh makan mie goreng setiap hari, mie goreng setiap hari. Udah tuh. Yang penting gue berpikir, gue kalau makan mie ya, gue suka nangis. Kayak gue ngeliat mie tuh tadi di situ tuh. Kayak gue ogah, gue suka nangis kalau ngeliat mie. Trauma ngeliat mie? Bukan masalah trauma ngeliat mie, gue inget masa lalu. Gue trauma, demi lo, gue makan mie gue trauma. Ingat masa lalu lu, gue pengen, air mata tuh bener. Nih mie ini ya,
mie gue makan nih sampai gue nangis nih. Demi Allah kami gue nangis. Itu demi bikin nyokap senang. Iya. Udah tuh, gue punya HP, nyokap nelpon. Dan gawe di mana? Gawe di bank kata gue. Bener. Gawe di mana? Gawe di bank. Udah tuh. Bang, pasang gonta ganti mulu. Kemarin kerja di Astra, sekarang di bank. Kemarin kerja di Yamaha, sekarang ganti lagi. Bingung yang bener kerja mana sih? Udah tenang aja untuk gue fulus datang nah, gitu kan. Setiap bulan gue kirim. Nah, setelah itu gue balik di sono, mulai sifat gue beringas keluar lagi. Sifat beringas keluar lagi. Setiap malam kalau nggak ada keributan bukan gue. Yang berantem. Iya. Kan yang jaga, kok yang berantem. Jadi, udah gue bilang, orang itu mabuk dikit, cuman gilanya banyak. Bener, mabuk dikit gilanya banyak. Sengaja tuh gue nyari pokal di sana. Mabuk gue tarik-tarikin, jedotin. Bener. Nah, udah tuh. Pokoknya dah di sono itu ya dikenal nama gue tuh iblis. Karena kan gue udah kayak kamu, gue nggak mandang itu siapapun itu. Nggak mandang dulu ya, dulu. Nggak mandang gue siapapun itu. Nah, mulai gue kerja, gue ngumpulin duit. Gue bikin modal yang jualan rokok, cuman orang lain yang gue suruh. Gue tinggal diem aja di rumah kayak. Oh, jadi ini dong, jadi bos, pengusaha. Iya, jadi bos rokok. Udah tuh, ada yang jualan keripik, ada yang jualan ini, jualan rokok, Aqua, Garupa. Gue gaji. Berarti ada otak-otak pengusaha juga dong sebenarnya. Iya, insyaallah. Terus? Gue pengen pengen punya usaha kuliner. Insyaallah doain. Amin, gue doain. Nah, terus udah tuh mulai berjalan, cuman yang anak-anak jalan rese. Suka minta jatah lah atau apalah. Gue kasihan. Oh, itu beneran terjadi ya? Iya, terjadi itu. Itu bergerak berapa hari ya? 4 hari kalau nggak salah. Mulai tuh orang tuh, ada yang minta jatah, terus minta rokok nggak bayar ya kan? Ngadu sama kami. Bang, mohon maaf bang, sebelum bang, rokok udah pada habis. Oh, bagus dong. Tapi uangnya nggak ada. Hah? Kemana? Ya uangnya nggak ada bang. Kemana? Diambil sama namanya gue cerita, masih ada orang yang masih hidup. Sama si Anu. Oh, ya. Nah, kalem. Balik lagi satu lagi nih. Ini udah habis nih. Balik lagi. Itu di daerah Tanah Abang. Balik lagi. Bang, mohon maaf bang. Akuanya bang, jatuhan semua. Kenapa? Diamuk bang, saya nggak boleh dagang situ. Oh iya, nggak apa-apa. Nama kita usaha kan, pergi dulu lah. Udah, karena keseringan seperti itu, ada yang nggak bayar, ada yang diacak-acak dagangnya. Gue turun lapangan. Turun lapangan gue. Itu umur gue lagi berapa tahun coba baru ya? 19 tahun, 18 tahun gue. Bangor lu ya. Modal double stick, cat di sini bisa cap garpu. Modal double stick, modal bisa cap garpu gue. Gue cari itu orangnya siapa? Gue cari. Cuman gue pakai otak. Maka otaknya apa? Gue ngelawan dia pasti dia banyak pasukan. Karena gue pribadi, independen gue. Gue cari alamatnya dulu. Gue pura-pura nyamar, ini baru gue gap. Baru tuh gue gap tuh. Sikat. Kalau gue nggak banyak ngobrol, gue ya orangnya lebih baik gue mampusin orang daripada gue yang mampus. Lebih baik gue matiin orang daripada gue yang mati. Oh iya. Nah, itu tuh. Viral lah kalau di media sosial gini mah. Namanya zaman canggih sekarang ya. Iya. Viral gue dulu. Viral. Kalau ditanya itu tuh yang kemarin tuh si iblis tuh yang ini. Udah tuh. Itu nama julukan gue dulu ya. Gue dijulukin tuh sama temen gue. Ya sekarang masih ada orangnya. Beliau megang kampung rambutan. Masih ada beliau orangnya. Nah, udah tuh. Gue mulai viral. Dapatlah gue lahan parkir. Dapat lahan parkir daerah Glodok. Dapat. Jadi gue kalau ke lahan parkir gue tinggal minta setoran doang. Oh iya bang. Mulai gue bisa beli motor. Gue dulu kan bisa beli motor mulai. Gue mikir lagi, mak gue usaha apaan ya, mendingan ya. Jadi gue kalau misalnya gue kurang tiap bulan gue jadi nggak usah ngasih, suka gitu kan. Usaha apaan ya? Kuliner. Mama jago bikin pempek tuh.
telepon, mah kira-kira modal PMP berapa ya, sama etalase semuanya paling dan 7 jutaan teh. Oh iya siap mah. Mulai tuh gua memang lagi Tanah Abang emang lagi rame tuh Glodok tuh dulu, lagi musim-musim PlayStation, PS tuh. Iya, Lagi rame banget dulu. Dapet lah itu sehari, kira-kira ya sehari itu 3,5 juta. Sehari 3,5 juta. Banyak lah. Iya, satu hari 3,5 juta. Dapat gue kumpul, tetap aja gue makan Indomie. Bener. Buat nyokap. Iya, tetap aja gue makan Indomie. Sebulan dapat 10 juta dong. Sebulan ya kurang lebih segitu, cuma kita bagi-bagi lagi. Oh iya bagi-bagi, benar-benar bagi-bagi anak-anak ya. Tetap aja gue makan Indomie gue. Udah tuh. Nggak apa-apa, yang penting surga itu ditapak kaki ibu. Iya. Udah tuh. Berapa bulan yang lalu gue, berapa ya? 4 bulan atau berapa bulan gue? Mah, ini mah udah ada nih mah buat modal. Aku. Duit dari mana nih? Kan kerja, kata aku. Sekarang kerja di mana? Ganti lagi nggak sekarang? Sekarang mah alhamdulillah sih enggak mah, di bank masih tetap. Padahal gue kerja di jalanan ya. Udah tuh namanya Bang Toyib ya enggak? Bang Toyib ada tujuannya. Udah tuh gue kirim, alhamdulillah mama buka usaha begini-begini. Gue tinggal nunggu laporan doang. Gimana mah? Alhamdulillah jalan. Mau duit nggak katanya? Nggak usah mah, biar aja mama makan buat sana. Nyokap aku sayang juga sama lu ya. Udah tuh, gue udah pun tiap malam. Kayak gue kalau tempat lagi haram-haram itu, gue tutup kamera. Dan bunyi apaan tuh? Lagi dalam mobil. Ada mobil. Udah tuh, mulai gue pengen mama punya tempat kuliner, punya langganan juga ya kan. Mulailah di situ gue berdoa, ya Allah ya Rabb, permudahkanlah hajat hamba dan permudahkanlah jalan buat hamba ya Allah. Semoga hamba menjadi orang sukses. Amin. Itu doa saya. Amin. Ya Allah. Jikalau saya sukses ya Allah, saya ingin di mana saya memiliki tempat persinggahan atau rumah ketika saya wafat, ketika saya wafat saya tidak numpang di rumah orang. Istilah kata gini ya, gue meninggal, cuman gue nggak di rumah kontrakan, gue punya rumah sendiri. Amin. Gue pengen begitu kan. Udah tuh, gue ngedoa begitu, udah semuanya udah. Gue walaupun gue beringas atau gimana, gue tetap ketika Allahu Akbar, sholat, gue dipanggil sama Allah, sholat, gue mulai tuh. Walaupun setelah gue begini ya, gue semayang. Nah, pas gue lagi mulai puncaknya tuh di tukang parkir, adanya penggusuran lahan. Pas mau dibangun apa namanya itu jembatan gitu tuh. KTC. Bukan apa ya? Jembatan yang buat nyebrang itu. Mulai tuh digusur. Udah tuh, gue mulai dari nol, cuman gue ada tabungan masih. Terus gue punya tabungan, gue modalin buat gue beli kamera. Di Kota Tua tuh foto cekrek, ya kan? Oh, bisa fotografer juga? Bisa gue. Terus? Tuh gue beli kamera Canon mereknya itu kan ya, dari Canon dulu kan. Gue beli kamera, gue kayak patung jadi ya. Di sini kamera, di belakang gue sini ya, pakai begitu. 10 foto 10.000, satu foto di 1.000 kan. Mulai cepret gue. Waduh, pokoknya daerah Gajah Mada itu ya, daerah dimana tempat gue susah, tempat gue miskin, tempat gue jadi bajingan di situ di Gajah Mada itu. Nah, gue jadi fotografer setahun gue dapet panggilan kerja. Amin. Gue dapet panggilan kerja. Mulai gue berhenti segala rupanya. Tetep aja gue kerja di orang Cina, di orang Cina. Cuman tadi gue nggak tahan bener. Gue kalau diomelin gue naik darah gue. Iya kan lu orang ini, lu disayang banget sih sama bapak lu. Contoh nih ya, gue salah satu ada cerita sedih nih gue. Di kampung keluarga gue lagi berduka, adik gue kejang-kejang sakit adik gue dah. Gue kerja di suatu tempat, gue cuman izin, Bu, saya izin Bu ya mau sholat Jumat, ya kan? Saya mau sholat Jumat. Oh iya silakan. Udah tuh, pas gue balik sholat Jumat, gue melaki tau nggak, ditendang. Kenapa? Ditendang. Gue bayar lu bukan buat sholat. Digituin. Masa sih? Ya, itu cerita pengalaman gue paling sedih. Itu gue kerja di Pluit waktu itu. Kerja apa? Ya gue dulu sekolah di teknisi. Gue bisa motor, warap motor ya kan. Bengkel. Iya.
Gua kerja lah di sana gitu. Gua bayar keringat lo ya, bukan buat lu ibadah. Dasar lu katanya nyebut binatang lah. Gua mikir, nih orang kalau gue kaya bener gue sikat nih. Misalnya gue orang miskin. Nah, oh iya siap, Tuan. Wah Tuan, babi dasar. Pas gituin, langsung naik darah. Spontan, benar itu spontan darah langsung naik. Lu tuh harusnya beda agama tuh saling menghargai, saling menghormati. Nggak boleh lu begitu. Emang lu sholat emang gue larang gitu kan? Wah udah tuh, bos yang tadi ngomongin kenceng, gue kenceng ngedon tuh, mulai ngedon. Gue cabut dari sini. Udah tuh, pokoknya gue kerja nggak pernah awet. Karena emosi. Iya, gue tuh emosian. Terus yang keduanya tuh, gue paling nggak seneng lihat orang yang ngomong apa ya, kenceng. Ngomong kenceng cuman nggak ada isinya gitu. Gue paling sebel banget orang begitu. Mulai dari situ gue resign, gue kerja, gue pindah ke daerah Bandung. Gue ke Bandung pindah. Gue di Bandung ya kenal sama teman-teman lama. Ya pas gue cerita tadi gue di geng motor lu ya. Gue jadi ketemu teman-teman gue yang sukses. Ada yang punya pabrik tahu, ada yang punya toko spare part, ada yang punya bos sendal, bos baju, teman-teman gue. Gue minta tuh caranya gimana sih? Kata gue biar ini pelit tuh, tonton pelit. Lu cari sendiri aja, gue capek-capek, enak-enak aja muter resepnya. Pelit tuh. Nggak mau berbagi. Iya, udah gue tinggalin temen gue. Bayan gue kasih lu berbagi kan, kasih ilmu. Tuh. Udah tuh, gue di Bandung gue mulai cari kerjaan. Cuman gue nggak mau nyokap. Gue tahu gue di mana-mana gue nggak mau. Nyokap, lu maunya taunya nyokap enak lu seneng aja. Iya. Udah tuh, gue udah kurus bener gue dulu. Udah tuh, gue di Bandung, gue mulai lagi yang namanya gue di terminal itu, daerah lebih panjang. Mulai tuh gue beringas sana tuh. Misalnya gue pendatang nih, ada tukang parkir. Bos, mana bos parkir ini kata? Nggak tahu bang, emang kenapa? Dipegang misalnya sama kumpulan misalnya satu forum. Yang mana pentolannya kata aku? Ya itu bang. Namanya di jalan siapa yang kuat itu rajanya. Ya kan? Oh gitu ya? Iyalah. Kayak hutan rimba dong ya? Iyalah. Keberima langsung. Bos, gue pengen di sini. Gue nggak bisa. Gini. Sparring. Gimana? Nantang gue ini. Cap garpu tadi keluarin. Wah tuh gue wah pokoknya udah dah. Kalau cerita kita begituan mah takut ntar gue sangka sejagoan lagi ntar. Enggak. Gue ini cerita masa lalu nih ya. Masa lalu gitu. Sebelum tobat. Deh gue mulai di Bandung lahan parkir cuman 2 minggu nggak salah. 2 minggu gue lahan parkir itu adalah razia. Razia kena gue. Mana lagi gue lagi celeng gitu kena tuh, kena razia gue. Karena masih muda juga jadi itu emosinya. Kena razia terus polisi bilang gini, lu setiap malam sini ribut mulu jadi bikin kreasian. Kalau gue lihat masih di Bandung, gue tembak di tempat, gue matiin lu. Polisi ngedon tuh gue tuh. Mulailah pindah gue ke Makassar. Pindah-pindah ya? Gue ke Makassar. Terus? Ke Makassar tuh ya duit. Ngapain? Dari orang per orang gue mintain. Pindah gue ke Makassar. Wah pindah ke Makassar. Gue ada teman sana, ada link. Bos, kata aku sekarang gimana kerja? Alhamdulillah, kerja apaan? Terus di mana? Gue di Makassar, kesini lu. Samperin lu gue. Ketemu yang nggak bener lagi. Bandar ganja ketemu nggak bener. Gue udah bilang daripada gue maling sama narkoba, mending gue enggak. Dah, ketemu bandar ganja ada gue. Ada prinsip itu ya? Iya. Mau nggak lu? Kata cepet nih buat ini. Ya, senang sih di sini doang kata gue, seneng mah. Nanti kalau udah masuk penjara gak ada yang nolong tuh. Udah tuh. Lu jadi apaan kek? Ya mending gue jadi kacung udah. Deh gue suruh jagang begini ya. Bener ya lu, tapi jangan kata iya. Udah tuh. Gue dulu nganter jemput anak sekolah tuh. Anak dia sekolah, kuliah, gue antar jemput. Di situ gue punya temen dan temen gue itu punya temen lagi. Ketemu ada tuh sama cewek ceritanya. Ketemu sama cewek ya kan, Hong Jabar Hong. Alias apa ya? Mujarab ya kan, alias ini. Jadilah jodoh. Amin. Jadi jodoh gua.
Masalah ini jodoh gue nih orang Tasik masalahnya. Cuman dia merantau di Makassar. Udah tuh, ketemulah gue di sono. Mulai gue PDKT. Terus gue apa namanya? Berapa tahun ya? 4 tahun gue nggak salah pacaran tuh. 4 tahun gue pacaran, putus. Dikarenakan gue orang nggak punya. Gue orang nggak punya. Gue juga 4 tahun pacaran putus. Ya kan, yang diperluin cewek itu bukan kasih sayang CS zaman sekarang. BCA. Iya benar. BCA ya kan sama BRI ya kan. Dan kasih sayang juga. Kasih sayang sih nomor 2. Sayang nomor 2. Bagi perempuan sih cewek itu Tuhan kedua. Cewek Tuhan kedua. Uang itu Tuhan kedua bagi cewek nih. Ya kan? Sorry nih, matre nggak? Matre banget. Oh matre, cakep dah. Cakep. Kalau nggak matre bukan cewek enggak. Tapi kan jujur, Iya. gue harus yang jawab. Cuman gue putus sono, gue ngedoa lagi. Ya Allah, hamba cuman minta 2 permintaan. Hamba pengen kerja yang halal, hamba pengen memiliki istri yang soleh-soleha. Dari Makassar itu gue merantau 5 bulan. 5 bulan gue balik ke Jakarta, gue ketemu jodoh. Di Ketemu Jakarta? jodoh, iya. Ketemu jodoh gue dulu lewat Line. Oh bisa ya? Line. Line tuh apa aplikasi lain itu? Iya, bisa. Nggak bisa juga, ketemu kagak sengaja. Oh ya. Terus? Udah tuh, gua ketemu situ, chattingan, akhirnya ketemuan, dan akhirnya nikah, dan punya anak gua. Gua udah nikah, gua punya anak, dan situlah gua mulai bertobat. Tobatnya gue itu ketika gua menemenin istri gua yang lagi mau melahirkan. Gua melihat pantesan kata gue, nyokap bokap gue nggak mau gue tersakiti, nggak mau gue dicolek sama orang lain. Pantesan kata gue, ternyata sesakit inikah melahirkan. Apalagi pas pengen keluarnya itu, kayak tes nyawa pengen disikat, gitu kan, sama malaikat. Gue mikir, dan mulai dari situ lah gue tobat. Gue datang di majelis lagi. Gue mulai tuh nggak berteman dengan yang orang-orang jalanan. Gue cuman diam di rumah doang gitu kan. Nah alhamdulillahnya pas anak gue lahiran, gue dapet kerjaan ya yang alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya, gue dapet kerjaan yang alhamdulillah, dan sampai detik ini gue masih kerja di situ. Amin. Gue masih kerja di situ. Dan ya gue ini apa sih ya? Gue hanyalah orang biasa yang nggak punya apa-apa gitu ya. Cuman gue memiliki hati gue ya. Gue boleh lah muka gue lihat serem ya. Cuman hati gue nggak bisa melihat orang yang susah. Terus terang gue nggak bisa melihat orang yang susah banget. Aduh nggak bisa dah gue dah. Muka gue sih nggak serem sih, cuma pengen ditampol aja. Cuman kalau gue bisa ngeliat dari awal, gue baik. Gue tuh masih kelihatan. Udah gue kelihatan nih orang, bisa ngeliat nggak bedain? Kalau misalkan orang yang mukanya ngeselin tapi hatinya sekarang baik, ini aja dah. Kalau gue nggak baik, nggak nyambung gitu ya. Iya nggak nyambung. Iya, udah lu hina gue lagi ya kan? Iya, Maafan lu. Iya benar. Nah terus udah gitu kelihatan kalau orang baik apa enggaknya enggak. Terus pokoknya gitu gua- pas lu dihujat tuh, gue inget gue dulu pas dihujat. Pokoknya dah gue ngelihat orang yang tersakiti atau apalagi orang nggak punya duit. Gue misalnya nih kayak orang nggak punya duit nih misalnya. Lu ngapain sih muka lu cebedut mulu kata gue. Aduh bang, gue di rumah nggak ada beras nih. Oh iya doang gue. Cuma gue balik ke dapur nih gue. Gue ngeliat beras, ya cuma setengah gentong kata gue. Setengah gentong, berarti gue seperempat nih bagi. Gue bagi, gue kasih duit ada apa ya 100.000, gue bagi gocap. Gue cuma punya segini. Cuma sedangkan gue membutuhkan gue juga. Nah terus lu dapet duitnya dari mana kau bagi ke orang? Nah itu tadi, Allah itu tidak mungkin ngasih kita cobaan tanpa sebuah solusi itu tadi. Nah, sekarang Allah ini adil. Adilnya apa? Ya? Orang ini dikasih susah, tapi Allah bakal ngasih ya keajaiban dan keindahan buat lo nanti. Itulah Allah adilnya itu. Amin. Mulai tuh gue dari situ yang namanya gue ya sering berbagi. Pokoknya gue nggak bisa ngeliat orang susah. Dan gue pun kalau berantem nih, saya gue berantem, gue ngeliat lu orangnya,
Benar, gue milih lu orangnya. Milih. Apalagi gue waktu dulu ikutan ini apanya? Tarung cuman pakai duit. Saya berapa nih? 150.000, naruh 150.000 gue. Naik ke atas ring. Tuh, gue dulu tuh. Iya, kayak ayam sabung gitu dong. Iya, gue dulu. Oh pantas lu tuh belajar double stick berantem gitu bukan dari dulu gitu ya? Gue dulu boxer iya. Tuh Muay Thai iya. Pencak apalagi gue dulu kan pencak. Terus gue terakhir judo. Tuh. Enggak taekwondo dulu baru judo terakhir. Gue seneng banget namanya. Berantem memang kayak darah gue panas dulu. Udah paling seneng gue namanya berantem tuh. Gue kalau berantem liat lu orangnya. Sebanding nggak sama CC gue. Menurut lu. Kalau gue berantem nih, percuma aja kalau orang diem, kasihan. Kalau orang yang melawan, makin seneng gue. Benar gue. Makin seneng gue. Jadi ada tantangan gitu kan. Udah tuh, gue dari situ, gue udah punya anak, gue udah punya kerjaan ya kan. Gue mulai tobatnya di situ. Nih awan nafsu mulai gue hilang-hilangin. Dikit. Biasanya gue bawa tasbih. Gue suka jikir. Tapi gue bawa tasbih itu ya kalau bisa gue lagi mau nyamperin orang nih. Ya mau nyamperin orang. Jadi gue bawa tasbih. Ketika gue istighfar. Dia sabar. Yeah. Oh pantas pas ketemu gue bawa itu biar istighfar ya? Yeah. Emosi ya gue. Iya. Soalnya takut meja nih pecah semua ntar kalau gue emosi benar. Kalau gue terus serius gue apalagi kalau tanya udah. Nah, gue pasti. Udah tuh. Tapi kok nggak emosi sama gue waktu itu? Karena lu selalu ngobrolnya, ya? Selalu nunjuknya bukan ke gue terus ke ini, Bang Firdaus. Ya kan? Semuanya kan, gue mah pukul kata. Lu mah biasa aja gue. Jadi ini apa nih? Biasa aja. Jadi gue pokoknya nih ya, buat kalian semua nih ya, buat kalian semua yang sedang merantau, ingatlah merantau itu perih bos. Dan ingat, kalian merantau itu bukan jangan hanya untuk diri pribadi. Kalian berpikirlah untuk keluarga dan kalian berpikirlah untuk ke depan yang lebih indah. Begitu. Amin. Dan satu lagi nih ya, buat kalian yang merantau, kalau bahasa bahasa Sunda tuh jangan aing pa aing. Lu Palembang apa Bandung sih? Gua kalau Sunda gua bisa gua lancar, kan gua lama di Tasik 12 tahun gua. 14 tahun lah semuanya. Di kebanyakan di Sunda nih yang merantau nih. Jadi jangan aing pa aing gitu kan. Kalau merantau nih, slow. Seperti air kalem-kalem tapi menghanyutkan. Tuh. Jangan emosian jadi orang. Ya kan tenang, tapi menghanyutkan. Gitu. Dan kita merantau ini janganlah kalau bisa nih menurut gue ya, ketika kita kerja apapun itu kerjaan kita tekunin. Dan apapun itu pekerjaan jangan sampai tahu orang tua yang di kampung. Ya kan, karena apa, orang tua di kampung itu maunya anaknya itu sukses, bukan maunya anak itu sengsara. Ya kan? Benar. Nyokap terus kan gimana? Nah, kalau mama baru meninggal. Oh gitu. Mama baru meninggal. Maaf aku nanya. Iya, mama baru meninggal. Duka cita. Iya. Kapan itu? Setahun lah jalan nih. Setahun. Mama baru meninggal. Dan hasil ya gitulah. Gua sekarang jadi tulang punggung keluarga, ya kan. Adik-adikku ikut semua? Iya. Mau gue semua. Cuma gue juga dibantu sama nenek, ya kan, dibantu juga gue gitu kan. Alhamdulillah gue daripada uang gue buat poya-poya, gue mending ngasih adik gue jajan. Iya. Gue daripada gue misalnya gini nih, punya duit gocap, saya tinggal gocap nih, biasa aku tanggal tua ya kan, tinggal gocap misalnya. Gue mikir kalau gocap, kata gue, adik gue nggak jajan nih ntar nih. Udah gue mikir lagi, gue isiin bensin ceban, adik gue goceng-goceng gue kasih. Buat apa ya, bekal sekolah. Dan adik gue tuh gimana ya, nggak nuntut, mau ini nggak nuntut. Nah adik gue itu kalau gue kasih duit nggak pernah saya jajan, mending beliau nabung. Tuh adik gue, karena apa, didikan bokap nyokap gue keras ke anak. Cuman mereka keras itu bukan keras apa ya, mereka itu pengen anak itu menjadi anak yang sukses dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan tidak melawan orang tua. Amin. Contoh nih, saya ngasih jam ke kamu bilang apa sama saya? Makasih ya. Makasih ya. Bapak ibu kamu, mama kamu yang
Ketika kecil kamu menangis, merengek-rengek, mama kamu yang nyuciin popok kamu dan segala rupa. Ketika kamu hamil 9 bulan, mereka merasakan sakit dan mengeluarkan kamu masa sakit. Apa kamu sudah berkata berterima kasih? Sama mama. Saya pribadi aja ya, mama saya wafat ini saya cuma bisa menangis. Saya cuma bisa membisikkan, Ma, terima kasih. Kalau Jindan dulu suka merepotkan, Mama sabar sayang sama Jindan. Dan makasih Mama, Jindan bisa sebesar ini sekarang. Tuh saya pribadi. Jago kalau ada orang yang bilang, Mama makasih Mama ya, Mama udah membesarkan aku gini. Jago. Ketika wafat baru dia menyesali. Gitu. Sedangkan saya ngasih jam doang kamu bilang terima kasih. Gimana dengan mama kamu? Boro-boro. Ma, makasih Ma ya, Mama udah gedein aku, udah ini, udah nyokolain aku. Boro-boro, itu kita lupa. Kalau mau orang-orangnya cepet gitu ya. Apalagi kita ke pacar kita, wah cepet banget. Cepet banget itu. Makasih ya Yang ya. Paling peyang. Ya benar. Ini pelajaran penting juga. Nah, kita harus menghargai orang tua kita, benar itu. jadi gue salut gue melihat orang tua gue tuh ya, dari abah, dari mama ya. Gue liat mama, abah pekerja keras. Apalagi ketika abah gue wafat, mama gue jadi tulang punggung tuh. Apa saja pun ditekun sama beliau. Apa saja kerjaan ditekun sama beliau. Cuman beliau tidak mengenal yang namanya itu putus asa dan tidak mengenal namanya capek. Itu mama. Makanya gue bales semua itu dengan apa yang gue bisa. Gue bales. Gue dapat duit dari apa-apapun gue nggak pernah bilang. Dapat dari mana? Kau tanya, dapat dari mana duit ini banyak ini? Yang penting nggak maling, yang penting nggak jual narkoba. Udah, ini halal mah. Udah gitu dong gue. Gue dari kecil nih ya, pengen beli barang gue, ngumpulin sisanya. Gue pasti tanya, berapa sih itu beli celengan ayam tuh yang kata tempat kita lihat tuh kan? Dua ada yang ayam, ada yang bangkong, kodok lu kan? Frida dong bang. Iya. Gue mulai ngumpulin, gue pengen beli HP dulu kan, pengen beli apa, sisanya gue minta baru. Dan sampai detik ini pun, gue daripada gue minta sama orang tuh lebih baik gue ngutang. Motor tuh kayak yang depan, gue mending gue nyicil, alhasil sampai kelar. Tuh gue. Puji Tuhan. Iya, itu gue itu. Gue daripada gue nyisir orang tua, mending lah gue berusaha dulu pribadi. Itu. Dan gue nggak mau melihat orang tua tuh misalnya gue pengen, aduh kepikiran anak gue pengen ini, ya kan? Lebih baik gue nggak usah ngomong, cuman gue ada bukti. Begitu. Tapi hebat tuh kerja keras. Gue aja gini-gini tiap pagi siang kerja masih ngontrak, udah punya rumah, hebat. Gue rumah ya, kalau masalah rumah, gue ya alhamdulillah sih. Bagus, Tuhan sayang sama lu. Sih. Cuman ya tadi kehidupan manusia itu seperti tangga. Ada yang di atas, ntar dia terjatuh gulung. Manusia seperti tangga itu kenapa? Bawah, tengah, atas. Ada yang miskin, hidupnya biasa-biasa aja. Ada yang kaya. Ada. Itulah Allah kasih. Hidup itu seperti tangga. Ketika manusia terjatuh lagi tinggi-tinggi, itu cobaan dari Allah. Ketika manusia biasa derajat naik, itu karena Allah. Karena Allah dan hasil kerja keringat kerja keras beliau. Itu. Gue pengen nih. Adik-adik gue ada yang pengen gue sekolahin kedokteran. Gue tuh dalam otak nih ya, sekolah kedokteran, ada sekolah kepolisian. Gue pengen semua itu. Itu lagi pengen aku susun gitu. Pengen aku susun semuanya. Tadi gue dengar lu teleponan katanya lu mau bayarin SPP adik lu ya? Berarti lu yang biayain dong? Gue kalau sekolah adik lu semua tuh? Gue kalau sekolah adik gue suka ngomong sih. Ngomongnya pun nggak ngagetin ya. Ketika gue gajian baru ngomong. Karena dia tahu kalau gue nggak duit gue pasti runyem. Ya kan? Asem muka lo. Iya. Karena baru gue gajian nyamperin. Bang, belum bayar SPP nih. Berapa SPP? 150 katanya. 150. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Lagi. Ayo udah biarin aja dah. Insyaallah Allah akan menggantikan semua itu. Benar. Makanya gue kalau masalah uang gue nggak mikir-mikir ya. Gue masalah uang nggak mikir. Mau itu dipakai apa,
gue udah ngasih dengan secara ikhlas. Amin. Dan kita sebagai manusia kita harus saling menolong. Ketika kita memiliki teman yang kekurangan ilmu, kita bantu, uang kita jatuhkan. Betul. Dan ketika kita memiliki ilmu yang lebih, kita kasih beliau ilmu. Jangan sampai kita sama-sama teman itu saling menjatuhkan, saling menghujat. Ayo kita rangkul dan berdiri bareng-bareng. Tuh. Tapi belum ada sih, jarang gitu. Jarang ya? Jarang gitu. Jarang. Jadi Jarang, belum ada. prinsip kita begini, belum tentu orang lain. Kejadiannya, Iya, kejadiannya kayak begitu. gue nih, gue ngomong begini, tujuan gue begini, belum tentu menurut netizen. Gitu. Orang kan bebas seperti apa. Yang Iya. penting sama hati lu baik, niatnya Iya. baik, nggak masalah. Buat gua semuanya itu, kalau gua orangnya apa ya? Mau Fair-fair pusing, nggak mau pusing. Yang penting Iya. orangnya bisa kelihatan baik gitu. Iya. Dan terbukti, lu kan gua kata-katain apa segala macem, gua juga nggak Gue marah. selalu aja sih gue. Gue Iya, gini ya. bagus itu. Buat orang yang bagus. ngata-ngatain gue ya, gue udah kebal sih kuping gue ya. Gue orang ngata-ngatain gue, oh lo ini lah lo orang miskin ini nih. Gue bodo amat, cuman gue doain. Ketika beliau udah ngomong gitu, dalam hati tak nunduk gue, pasti gue nunduk. Kalau ada orang ngatain, nunduk gue ngedoa. Ya Allah ya Rob, jadikanlah orang yang syirik, fitnah, hasud, zalim kepada hamba, semoga ia sadar dan tobat. Kalau dia nggak sadar dan tobat, hanya Engkau yang Maha Penghukum. Alhasil bisa berdiri seperti ini, man. Alhamdulillah. Yang penting ya gue bisa kerja, gue dapat uang yang halal, gue bisa ngidupin adik-adik gue bisa Amin. ngasih jajan anak gue, itu aja. mulia loh. Iya. Iya. Gue kayak gitu aja. Dan lu sekarang halal lakunya Iya, semua. Bener kan? Iya dong. Gue mau kerja apapun itu ya, gue ada kerja sampingan lagi gue. Gue setiap balik kerja gue ada kerja sampingan lagi gue. Karena apa? Ya UMR Jakarta apaan sih? Ya kan pasti kurang lah gitu kan. Gue nyari kerjaan lagi. Gue bagaimanapun nih gue. Ini cita-cita gue ya. Gue pengen punya segalanya. Punya segalanya apa? Bukan harta yang gue pengen cari. Punya hati, ya kan? Punya perasaan yang lembut, ya. Dan punya nih cita-cita yang bermanfaat buat orang. Tuh. Amin. Wah. Gue misalnya contoh nih ya. Gue contoh nih. Orang lain pakai kipas tidur. Alhamdulillah gue udah pakai AC. Amin. Tuh. Bersyukur berarti orangnya. Orang lain jalan kaki. Alhamdulillah gue udah naik motor. Amin. Begitu. Bersyukur. Cuman satu gue nih. Gue dulu ketika gue ngerantau, gue minjem motor orang susah bener. Iya, iya. Susah bener. Tapi ketika gue sekarang gue milikin motor, Diketawain tuh mau siapapun yang pengen minjem motor gue pakai. Karena apa? Gue merasakan susah. Gue merasakan susah. Siapapun, misalnya kalau gue punya uang, orang minjem pasti gue kasih. Dulu boro-boro, lu yang kemarin belum lu balikin kan gue nggak punya, kata gue kan. Terus gue balikin gitu kan. Nah sekarang gue seperti itu. Amin. Gue sekarang seperti itu, dan gue minta doa dari kalian ya kan. Semoga hajat saya dan cita-cita saya terkabuli. Amin. Gue cuman 3 sih gue permintaan ya. Gue pengen makam orang tua gue itu ya kayak musola. Gue pengen kayak musola. Ya nggak terlalu gede sih, ya segini aja mungkin nih. Cuman makam kan dempet ya. Makam dempet, tapi gue pengen gue gubain. Gue bikin kayak ruangan begitu. Tuh satu cita-cita gue ya. Pasti kesampaian. Amin. Doain. Amin ya Allah. Terus yang keduanya gue pengen sekolah adik gue yang lebih tinggi. Amin. Pasti bisa. Yang ketiganya gue pengen memiliki usaha yang tetap. Amin. Pasti bisa. Karena apa? Kita kerja dengan orang, kita nggak bakal sukses. Tapi dengan keberanian kita dan kita berani membuka usaha atau kita modal nekat, insya Allah Allah mengasihkan kepada kita. Amin. Mengasih yang lebih. Cuman satu, jangan hasil ngehujat orang. Tuh. Terus jangan tukang rumpin orang ini dapat duit, jangan. Nggak berkah duitnya. Boleh. Amin. Nggak Gue masih berkah percaya gitu. itu pasti bisa. Karena gue juga mulai dari nol. Nggak mungkin enggak. Gue yakin lo bisa.
Cuman nanti buat Jindan pesan gua emosinya diturunin. Emosi diturunin. Ntar gue megang tas gede, ntar gue tas gede, ntar gue jikir dah. Iya, emosi turunin. Itu pesan gue buat Jindan. Emosi turunin. Terus kalau mukanya ngeselin, tapi itu ketawa apa? Ketawa apa? Kenapa gue demen manggil lo mantan? Ketawa lucu. Sumpah lucu banget. Jadi si Jindan ini lucu tuh bukan di depan kamera doang, malah di belakang kamera dia lebih lucu. Emang lucu. Emang lucu dan dia punya hati yang gue akuin baik. Iya, udah Jindan gini aja. Gue dukung lo di entertain. Insyaallah, amin. Gue yakin lo bisa jadi stand up comedy yang sukses karena lo lucunya natural. Yes. Gue ada lucu gue juga nggak belajar gue. Karena orang kalau stand up mau belajar kan belajar ini. Ini natural lucu banget. Nah sekarang gue nanya nih ke kalian ya kan. YouTube dong. Ntar insyaallah lah. Besok bikin. Insyaallah. Gue lagi ntar gue alat dulu. Ya. Untuk apanya? Untuk Kak Denis nih kan lagi mulai YouTube mau mulai naik nih gara-gara gue. Udah naik dari dulu. Gara-gara naik sih. Iya naik dari dulu naik bukan gara-gara lu. Ya jadi banget. Terus gara-gara gue nih nomor. Gara-gara gue nih. Bagus PD-nya. Iya cocok di entertain. Udah tuh. Nah, semoga Kak Denis ya kan jadi artis pangkat 3 dah. Udah jadi artis kali gue sudah masuk TV udah jadi belum pangkat 3 soalnya gue udah jadi host TV. Enggak, soalnya gue kalau nyetel TV nggak pernah liat muka lu. Gue pengen nyetel TV ada muka lu gitu. Kayak SpongeBob. Kayak SpongeBob nih gue setel ya SpongeBob sama Patrick lagi gelut. Nih gue nyetel ya kagak ada Denis. Sering gue di TV. Sekarang gini deh. Sekarang gue di YouTube. Kalau dulu tiap hari TV. Nonton deh gue host TV. Ini nih yang diomongin sekarang ini ngomong sekarang. Kalau gue pagi gue nyetel kira mana ada Denis nggak ada. Masa sih tiap hari ada di insert cumi-cumi banyak. Masa sih? Banyak. Lu aja nggak punya TV kali? Aduh. Udah punya. Udah canggih CSI gue sekarang. Udah canggih CSI gue sekarang. Punya gak ada. Pas gue dapet ini Firdaus. Ini nih YouTube-nya apanya? Denis. Cari mana gak ada. Oh ini nih subscriber masih dikit tuh ya. Yang ini. Kan gue baru mulai. Lihat tuh gua. Oh ini Denis tuh gua. Udah. Doang gua. Soalnya gua belum pernah lihat lu sih. Oh berarti kurang gaptek, belum gaptek. Bukan gaptek sih. TikTok gua 6 juta followernya, IG gua 14 akun hilang, centang biru. Oh 6 juta, promoin gua lah ntar. Terus, ya kan? Terus dari itu host TV dulu, iya sering. Itu. Cuman kalau gua akuin emang enakan YouTube, makanya gua selalu menyarankan orang-orang ke bintang tamu gua harus main YouTube. Karena YouTube itu benar-benar menghasilkan, percayalah. Gitu. Jadi kalau misalkan lu butuh bantu apa-apa, kalau masa per YouTubean, konten, lu dikabarin gua. Kalau ada yang bisa gua bantu, pasti gua bantu. Yang penting jangan kasbon ya? Penting jangan kasbon ya? Naik darah. Kasbon juga nggak apa-apa, asal sama. Kalau gua lagi ada, kasbon nggak apa-apa. Kalau lagi ada, kalau nggak ada, naik darah. Terus udah gitu, asal Unya tetap lucu. Kalau nggak lucu lagi, gue tendang. Ya salam. Wah gini dah. Karena gue demen orang-orang lucu. Wah gini dah. Ya kan, kalau orang lain kan, kalau orang lain tuh ngelihat orang nih, Denis seksi mulu pakaiannya tuh. Nih gue nyeplos nih, kenapa ya? Denis seksi mulu nih. Waduh, pasti galak nih orang kan. Tapi gue ketemu kagak kayak anjing bulldog, biasa aja. Biasa aja. Kayak nggak bulldog atau gue, biasa aja. Baik orangnya. Gitu. Nah jadi buat para netizen atau buat orang-orang kita yang ngelihat orang tuh jangan dari apanya luarnya saja, lihatlah hati. Ya kan? Ada orang serem mukanya, tapi hatinya Hello Kitty. Ada. Betul. Kadang-kadang orang lihat, ya ini mah orangnya ini tukang ngomongin orang. Padahal enggak. Gitu kan? Ini kadang nih orang-orang ini suka ini katanya suka apanya? Pokoknya suka ngepoin ngomongin orang, suka ngelabrak gitu kan. Tapi yang gue lihat enggak. Itu tadi manusia berbeda pendapat. Benar. Manusia berbeda pendapat. Cuman nih pendapat yang jelek-jelek suka benar. Suka pengen getok benar. Jangan emosi. Kan udah gue bilangin dulu jangan emosi. Jadi itu ketawaan. Istilah kata. Istilah kata nih ya. Mahal sekali istilah kata, Bu. Diduitin berapa men? Diduitin berapa? Duitin berapa? Berapa 200 jeti. No. 200 jeti. Berapa diduitin berapa? 200 jeti. Nah, terus gitu nih, gue mau tanya nih pertanyaan terakhir nih sebelum closing. Gue kan diajak ke podcast orang banyak banget yang ngajakin ke podcast. Kenapa ke orang lain nggak mau, sama gue mau? Ayo. Gue sih
Gue demi Allah ya, gue nyari podcast yang bisa gue ajak bercanda. Kalau Kalau tegang mulu, waduh, udah kayak setan. Kepegang mulu gini, udah kayak setan muka kita loh, udah kayak setan muka kita loh, gini. Oh iya pak, gini. Kalau sama lu kan enggak, sekate. Iya. Nah sama yang lain pada ditawarin duitnya gede nggak mau, kenapa? Gue lebih baik gue punya uang sedikit, cuman gue happy daripada punya uang banyak tapi nyalin. Nyalin. Sekarang gini. Istilah kate sama apa namanya? Apa tuh? Kadang-kadang ente dibeli berapa, men? Dibeli berapa coba? Gue. Terang-terangan aja beli berapa? Dibeli berapa? Berapa coba? 2 juta Zimbabwe. 2 juta CS. Nanti ada lagunya. Mata uangnya Zimbabwe. Oke, ntar kita bikin lagunya. Iya. Saya bikin lagunya itu lagi di kemarin lagi dirakit itu. Lagi dirakit lagunya itu. Tamiya kali ini rakit. Baru pengen gue ngomong. Tamiya kali ini rakit. Dikorek dinamonya. Oke, buat Jindan aku ucapin semoga kamu sehat terus, Amin, sukses ya. terus. Amin. Tetaplah menjadi Jindan yang lucu selamanya. Amin. Emosi diturunin dan tetaplah jadi hati yang baik. Amin. Ya, Doain, karena kalau misalkan orang walaupun muka lu pengen ditampol orang tapi hatinya baik, itu akan kelihatan ketutup dengan hati lu gitu. Ya sekarang gini aja dah. Sekarang kalau banyak yang bilang kamu kalau ngeselin, jujur. Enggak. Mana sih? Ngeselin kamu kayak Alfi? Gua tonjok bener kalau ini. Sekarang gini nih. Ya buat para kalian ya kan. Kita tuh cinta dengan seseorang itu nggak usah sebutin. Yang merasakan hati bukan mulut. Kalau mulut merasakan emang rokok, ya kan? Seperti kata-kata nih kan. Li'anni hubbelaki fauka mustakawal kalam karartu an askut. Sebab cintaku kepadamu melampaui kata-kata, maka aku putuskan untuk diam. Sekian dan terima kasih. Amin. Oh ya, terus lagi satu lagi, yang cicit babgap itu bener nggak? Kemarin gua disusun sama Robito kemarin. Gua sono. Gua cicit samping. Dari gua punya Uyut gua punya anak. Nah, Uyut gua nih sama Bib Hasan ini masih apa namanya? Satu saudara gitu lah. Hubungan darah. Iya, hubungan darah. Oke. Jadi gua cicit samping. Oke. Gitu. Dan lu tidak penting gua nggak ngaku-ngaku kan? Enggak, tapi jujur ujung-ujungnya. Cicit samping gua. Makanya gua ngomong itu gua berani, gua ngomong gua nggak berani belak-belakan. Kenapa? Omong itu bisa diduitin. Sedangkan gua nggak punya duit. Ya? Diduitin mulu, wah gawat nanti. Tenang aja, sekarang buat tentu besok bisa aja mendadak kaya. Gue doain, karena mujizat itu nyata. Amin. Itu terjadi di gue, dan gue yakin kalau orang baik itu hatinya pasti mujizatnya itu akan selalu ada jalannya. Amin ya Allah. Nah, terbukti kan? Gue minta ya, gue kaya hati. Gue minta demi Allah, gue minta kaya hati gue. Kalau orang kaya ini pasti banyak godaannya. Udah pasti. Berarti dia nggak mau kaya nih? Cuma gue pengen kaya hati, cuma gue pengen kecukupan saja. Gue minta kaya. Percuma kaya cuman busuk hati. Tapi kalau kaya hati, orangnya nggak kaya amat, itulah orang yang bakal dihargai. Kalau orang yang busuk hati, cemberut, sialan tetangga itu cemberut, pepeng gue lempar di sepatu. Kalau orang kaya hati, Masya Allah, pagi-pagi udah nganterin ubi, disebutin orang, disebutin dunia maupun ntar di akhirat, gitu. Pokoknya buat Jindan, gue dukung terus selama lu nggak jadi dukun ya, bukan dukun. Bukan dukun, wah ini kadang-kadang netizen nih salah sangka nih. Soalnya kemarinnya begitulah, ya kan sekarang udah klarifikasi dia bukan dukun, gue dukung lu dengan segala usaha lu yang akan lakukan nanti, amin. Oke, udah sampai sini dulu. Terus ada yang mau sampaikan ke netizen? Insyaallah nanti. Saya sama Denis mau bikin lagu ya. Insyaallah itu kan bikin lagu, itu lagu hasil hujatan semua. Itu lagu hujatan semua, itu isinya itu. Istilah kate, kadang-kadang ente. Tadi ketemu orang, udah gak dipanggil Jindan. Astagfirullahaladzim, istilah kate sekarang manggil. Cuma nggak apa-apa. Nggak apa. Gua dibentuk lagu itu ya oleh Denis dan kru-krunya, itu dibentuk lagu itu, dan lagu itu ada arti tersendirinya. Betul. Terus gitu gue tuh sebenarnya inget tuh pas gue dihujat dulu tuh. Dan gue yakin lu bisa lebih sukses daripada gue. Karena gue dulu dihujatnya tuh lebih parah dibanding lu tahun lalu. Dan sekarang lu gini. Dan maka itu gue yakin setahun kemudian maka gue lihat tuh bakal lebih sukses daripada gue. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Gubul. Amin. Oke, sampai sini dulu. Udah gak ada pesan lagi?
Nggak ada. Nggak ada, ya udah. Oke, istilah kata nih guys. Ini udah subuh, kita bobo dulu ya guys ya. Iya, Ya, benar. istilah kata jika kalau ya. Jangan lupa sebarin videonya, like, comment, subscribe. Bye. Bikin YouTube lo besok. Insya Allah, ntar gue bikin. Oke, bikin YouTube, ntar gue bantuin. Bye.